Bacaan dari kitab kedua Makabe. Pada waktu itu, ada 7 orang bersaudara beserta ibunya ditangkap. Dengan siksaan cambuk dan rotan, mereka dipaksa oleh Raja Antiochus Epiphanes untuk makan daging babi yang haram. Ibu itu sungguh mengagumkan secara luar biasa. Ia layak dikenang baik-baik. Ia harus menyaksikan ke-7 anaknya mati dalam tempo 1 hari saja. Namun demikian, ia tetap menanggungnya dengan tabah dan besar hati, karena harapannya kepada Tuhan. Dengan rasa hati yang luhur, ia menghibur anaknya masing-masing dalam bahasanya sendiri, penuh dengan semangat hukum. Dengan semangat jantan, dikuatkannya tabiat kewanitaannya. Lalu berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Aku tidak tahu bagaimana kalian muncul dalam kandunganku. Bukan akulah yang memberi kalian nafas dan hidup, atau menyusun anggota-anggota badanmu satu persatu, melainkan pencipta alam semestalah yang membentuk kelahiran manusia dan merencanakan kejadian segala sesuatunya. Dengan belas kasih, Tuhan akan memberi kembali roh dan hidup kepadamu. Justru karena kini kalian memandang dirimu bukan apa-apa demi hukum-hukumnya." Adapun Raja Antiochus mengira bahwa ibu itu menghina dirinya, dan ia menganggap bicaranya suatu penistaan. Anak bungsu yang masih hidup tidak hanya dibujuk dengan kata-kata, tetapi Raja juga menjanjikan dengan angkat sumpah bahwa si bungsu akan dijadikannya kaya dan bahagia, asal saja ia mau meninggalkan adat istiadat nenek moyangnya. Bahkan, ia akan dijadikan sahabat raja, dan kepadanya akan dipercayakan pelbagai jabatan negara. Oleh karena pemuda itu tidak menghiraukannya sama sekali, maka raja memanggil ibunya dan mendesak supaya ia menasihati anaknya demi keselamatan hidupnya. Sesudah lama didesak, barulah ibu itu menyanggupi untuk meyakinkan anaknya. Kemudian ia membungkuk kepada anaknya. Lalu dengan mencemoohkan penguasa yang bengis itu, ia berkata dalam bahasanya sendiri, "Anakku, kasihanilah aku yang 9 bulan lamanya mengandungmu dan 3 tahun lamanya menyusui engkau. Aku pun sudah mengasuhmu dan membesarkanmu hingga umurmu sekarang ini dan terus memeliharamu. Aku mendesak, ya anakku, tengadalah ke langit dan ke bumi, dan kepada segala sesuatu yang kelihatan di dalamnya. Ketahuilah bahwa Allah menjadikan semuanya itu bukan dari barang yang sudah ada. Demikianlah bangsa manusia itu juga dijadikan. Jangan takut kepada algojo itu. Sebaliknya, hendaklah menyatakan diri sepantas kakak-kakakmu dan terimalah maut itu, supaya aku mendapat kembali engkau bersama kakak-kakakmu di masa belas kasihan kelak." Belum lagi ibu mengakhiri ucapannya, berkatalah pemuda itu, "Kalian menunggu siapa? Aku tidak akan taat kepada penetapan raja. Sebaliknya,
aku taat kepada segala ketetapan Taurat yang sudah diberikan oleh Musa kepada nenek moyang kami. Tetapi Baginda, yang menjadi asal-usul segala malapetaka yang menimpa orang-orang Ibrani, pasti tidak akan luput dari tangan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Mazmur tanggapan. Refren. Pada waktu bangun, aku menjadi puas dengan hadirat-Mu, ya Tuhan. Pada waktu bangun, aku menjadi puas dengan hadirat-Mu, ya Tuhan. Dengarkanlah, Tuhan, pengaduan yang jujur. Perhatikanlah seruanku. Berilah telinga kepada doaku, doa dari bibir yang tidak menipu. Refren. Pada waktu bangun, aku menjadi puas dengan hadirat-Mu, ya Tuhan. Langkahku tetap mengikuti jejak-Mu, kakiku tidaklah goyah. Aku berseru kepadamu, karena Engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Refren. Pada waktu bangun, aku menjadi puas dengan hadirat-Mu, ya Tuhan. Peliharalah aku seperti biji mata. Sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu. Tetapi aku, dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Refren. Pada waktu bangun, aku menjadi puas dengan hadirat-Mu, ya Tuhan. Dan menghasilkan buah yang takkan binasa, sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus sudah dekat Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera nampak. Maka Yesus berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Sesudah itu baru ia akan kembali. Maka ia memanggil 10 orang hambanya dan memberi mereka 10 mina, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu, untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada hamba itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang kedua itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan,
Sebab aku takut akan Tuhan, karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh, dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Kata bangsawan itu, "Hei hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu aku ini orang yang keras, aku mengambil apa yang tidak pernah kutaruh, dan menuai apa yang tidak kutabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya." Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, "Ambillah mina yang satu itu dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu." Kata mereka kepadanya, "Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina." Ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, ia akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku." Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, memahami Injil sore hari ini harus ada bingkai yang jelas yang juga telah diungkapkan dalam awal perikop dan akhir, yaitu tentang Yerusalem. Yesus dekat Yerusalem, dan yang bagian akhir perikop itu dikatakan Yesus mendahului mereka meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Bingkai ini menggambarkan akan misi Allah dalam diri putranya Yesus Kristus, yaitu misi keselamatan. Lalu bagaimana yang diungkapkan Yesus dengan menurut saya menggunakan bahasa perumpamaan, yaitu tentang bagaimana orang yang telah diberi mina. Yesus menggunakan istilah atau kata-kata bahkan kisah dalam dunia yang real. Mina yang adalah uang itu apakah berkembang atau tidak? Saudari-saudaraku yang terkasih, ini ditafsirkan bahkan direnungkan bahwa sebenarnya dalam perjalanan Yesus dari awal sampai nanti pada akhir zaman, sebenarnya kita diberi kesempatan untuk mengembangkan mina itu. Kita diberikan waktu apakah mina itu nanti berbuah, berkembang. Kalau dalam Injil hari ini ada yang 10, ada yang 5, tetapi ada yang tidak berbuah atau tidak berkembang mina itu. Inilah perjalanan hidup kita masing-masing, saudari-saudaraku yang terkasih. Maka sangat jelas pesan Injil hari ini dalam kesempatan dan dalam rentang waktu, dalam persiarahan kita, apakah kita telah mengembangkan diri, bahkan terus membagikan apa yang kita miliki. Karena Yesus mengatakan, setiap orang yang mempunyai, ia akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil. Itulah mina. Maka semoga kita berani terus mengembangkan semua hal yang kita miliki, dan kita terus berani berbagi, karena disitulah sebenarnya misi kerajaan Allah diberikan kepada kita. Semoga kita menjadi bagian dari kebaikan-kebaikan Allah itu, sehingga kita juga menjadi bagian dalam karya keselamatan Allah. Semoga berkat Allah menyertai kita semua. Amin.